Kita berjodoh nih. Iya, Pengalaman dia. Gua ngiri sama dia. Kok bisa ngiri lo, Bro? Soalnya dia Gojek, gua Uber. Ada satu tempat yang pengen lu tinggalin dan lu nggak mau berubah lagi. Mungkin nggak itu? Oke, welcome bro. Kembali lagi di malam hari ini. Oke. Mas Jamet. Semakin malam bro, jadi jamet bro. Gue inget tuh kayak youtuber yang ini yang desa-desa banget gitu, yang naik iyalah. mobil, naik motor. Ini bro, jalannya begini, bergetar. Adanya yang super bis, gini dong. Gila super bis tuh, view banyak banget, gue bingung anjing. Iya ya, tapi memang keren lo itu. Iya, anjing. Penasaran gue juga. Lo coba view aja. Ribuan, jutaan. Gila, anjir. padahal cuma gitu doang bro, beneran. Iya, naik bis simulator. Iya. Oh ya? Iya. Lo cukup pakai simulator, lo pakai, Iya. lo nyetir udah, lo nunggu viewer aja ya nonton kan. Oh, Gila, gitu? beneran. Iya. Lo coba deh sekali-sekali. Juga ya. Iya. Emang market itu tuh lucu-lucu ya. Ya iyalah. Tapi gue pikir gini bro, Gimana? Bro? orang kan punya keunikan masing-masing lah dalam kesibukan mereka ya. Kayak yang tadi kita barusan bahas ya kan, masalah itu aja udah orang banyak yang nonton gitu lah. Apalagi kita cuma apa? Main. Iya bro, ayo, ya nggak? Tapi di sisi lain kan orang punya, ya gue punya gambaran lah tentang diri mereka sendiri lah. Iya. Gue nggak bisa seperti inilah. Gue harus maju, gue harus berubah gitu. Ya. Tapi kalau gue berpikir bahasanya pasti orang punya sesuatu hal yang buat dia itu maju ke depan. Ya. Lo ada kan? Iya, kalau maju ke depan, kalau Iya. mundur ke belakang. Oh iya bener, apalagi salto ya kan. Satu ke depan. Lo, bisa. Salto ke belakang. Iya, oke. Tapi kalau gue tanya ya, dalam artian dari modal lah, bro. Ya. Kalau gue tanya masalah ini, sekarang ini yang paling jauh lo jalan, ya, atau lo pernah kunjungin itu di mana? Paling jauh Sampai sekarang ini lo? destinasinya. Iya. Perjalanan gua ke kota gitu ya. Iya, lo sudah kemana kek? Mau sudah keluar negeri kek atau sudah mana? Sampai sekarang ini yang sudah yang paling jauh itu di mana tempat lo kunjungi? Puji Tuhan, gua bersyukur ya. Ya. Sampai saat ini gua belum pernah keluar negeri. Naik pesawat pun belum. Tapi yang paling jauh kemana bro? Paling jauh Jogja kayak Jogja. Apalagi? Iya Jogja. Jogja paling jauh lo melancong ke situ bro? Kayaknya Jogja deh. Iya paling jauh Jogja. Enggak. Cilacap udah paling jauh. Itu paling jauh lo melancong. Udah paling jauh. Oke. Kalau lo bro? Gua kemana ya? Gua paling jauh ke Itu Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan ya. Bajo. Itu tempat siapa bro? Tempat Komodo. Tempat Komodo. Iya itu tempat siapa? Lo ngapain ke situ? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Mau jadi Rangers. Rangers. Iya, mau jadi Rangers. Oh iya. Rangers kuning. Lagi kan di tempat Jurassic Park. Oh Jurassic Park. Oh iya. Lo gak ikut-ikutan gitu ya? Bagus banget itu kiper kamera anjing. Lanjut. Udah amat. Lanjut. Untung masih ada depan. Lanjut. Oke. Coba gue pikir bahwasanya kalau kalian udah pernah seperti itu ya, paling jauh seperti itulah. Kalau perhatian lo paling jauh melancongnya di Jogja. Lo di Pelabuhan Bajo. Ya, Cilacap gua. oh iya lo Cilacap ya kan, lo di Pelabuhan Bajo. Kan. Kesan apa yang lo ambil kalau umpamanya lo di Cilacap di sana? Apa yang bikin lo unik di situ? Yang unik adalah itu tempat keren banget. Apa? Jalanannya rapi Rapi? banget, bener-bener rapi. Maksudnya nggak ada gundukan yang kayak Jakarta ya kan, ada drop gitu kan. Iya. Apa nih? Gitu kan. Iya. Anjing belok gue. Gitu kan nggak ada. Iya. Rapi banget. Itu yang luar biasa, apalagi jalan-jalan kayak kapal sebelahnya Nusa Kambangan gitu. Iya. kan, gua ngeliat. Lo udah sampai Nusa Kambangan? Jangan. Oh enggak. Gue pikir lo sudah sampai sih. Memang dia kayaknya ada pariwisata jalan-jalan kan Nusa Kambangan. Oh, ya iya. kan? Ada pariwisatanya ya. Oh iya. Kan ke kampung gua tuh. Hah? Oh, mana? Kamu? Sumpio. Dari Cilacap ke Sumpio 40 menit. Oh. Hmm. Ya gitu. Itu gue jalan-jalan di situ. Ya gue menikmatin tempatnya ibu gue gitu. Dulu yang waktu kecil di situ. Oh, di dulu situ. kamu di Cilacap. Iya, ngomongnya Cilacap. Lo bisa bahasa Cilacap? Lo Jogja iya. Pokoknya begitu lah. Lo. Tapi nggak gitu bahasanya. Oh, iya. Pokoknya gitu lah. Berapa hari lo? Gitu. Berapa hari ya? 3 apa 2 hari gitu. Tapi Itu emang dua. gua ngeliat
itu yang bangun seorang Romo gitu dari ordonya tuh Omi, Oblat Maria Immaculata, orang Belanda. Orang Belanda. Orang Belanda ya kan, misionaris ke Indonesia. Nah dia bangun di situ. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ya, itu bukan pemerintahnya yang buat, nggak salah. Tapi nanti bisa dikoreksi. Setahu gue dia yang bangun dia, karena benar-benar dia mikirin itu jalan dibangun benar-benar bertahan bertahun-tahun lah. Gitu. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan setahu. Oh keren. Oh ya? Bener. Bagus banget. Ya kalau nggak salah tol yang ke arah Jagorawi ya. Jagorawi kan dulu zamannya Belanda dibuat. Iya. Tol Jagorawi tuh. Iya, digantinya pakai beras rojo lele kalau nggak salah. Bayarnya ke Belanda tuh pakai beras rojo lele. Oh iya. Gitu. Karena memang beras itu paling ini ya, cari-cari enak ya kan. Ya, zamannya gitu. dulu tuh. Sekarang juga masih enak. Iya. Sampai sekarang luar biasa. Tapi lagi enak. Kenapa? Beras bansos. Lu nunggu aja ya kan pembagian ya kan. Di atas ini beras bansos. Iya. Bisa. Ada. Oke. Itu gue paling jauh dari situ. Oke. Halo lu bro, gimana? Lu sampai ke situ, yang lu cari apa sih di situ? Apa ya? Waktu itu momen sih. Momen. Jadi waktu itu gua ulang tahun pernikahan yang kedua. Enggak, belum. Lu. Lu. Ketahuan lu ntar lu nikah sama siapa? Baru video sebelumnya bilang mau merit, udah pernikahan kedua. Jadi itu momen teman-teman teman-teman gereja gua, teman-teman kecil gua. Waktu itu ngajakin ngumpul, terus ada satu teman gue yang memang yang suka jalan-jalan, traveling. Ngajak Labuan Bajo yuk gitu. Tadinya kita mau ke Pulau Pari. Sorry, bukan Pulau Pari. Apa yang banyak ikan? Lombok. Karimun. Oh, Karimun. Karimun Jawa. Iya. Tadi mau ke sana. Oh. Cuma dia pikir nanggung ah. Ternyata pulau ada Karimun juga ya. Setahu gua cuma mobil doang. Ada Karimun. Oh iya. Enggak lucu soalnya. Gitu. Nah, langsung nanggung ah kayak gitu. Mana Labuan Bajo? Ya udah, Labuan Bajo. Gara-gara sama teman-teman tuh sailing kan. Jadi sana sih gara-gara kita di atas kapal kan 3 hari 2 malam. Beneran itu dari kapal. Beneran? Iya. Itu ngapain lo? Kan kita ngunjungin pulau satu, pulau yang satunya lagi Pulau Rinca, pulau macam-macam lah. Gili Lawa darat, Gili Lawa darat, terus ada Pulau Rinca, ada Pink Beach juga. Iya. Itu pakai terus ujungnya ke Pulau Komodo, macam-macam sana banyak pulau, Bro. Oh, gitu. Jadi lu bener sailing di atas kapal. Gitu, kayak Popeye. Oh iya. Kan tidurnya juga di kapal ya? Iya, tidurnya di kapal. Gue lihat bener-bener elang banyak banget sih itu. Jadi kan kita paketan sama apa ya, tur paket wisata itu ya. Apa sih? Tour guide apa lah itu. Itu ada paketan sama drone, sorry. Ya terbangin drone, ada elang bro nyamperin. Ya? Apalagi waktu itu drone kita warna hitam. Jadi dia pikir musuh, elang juga. Iya. Jadi banyak cerita ketika drone dinaikin itu disamber elang bro. Iya? Beneran? Rusak dong? Rusak. Ada yang temunya tahu udah hilang di mana lah gitu. Jadi setiap naikin drone, lihat dulu elang udah ngincer tuh biasa. Gitu sih. Terus gua ngeliat penyu. Iya. Iya lah, penyu lagi berenang bro. Wah gila, lucu banget gitu loh. Bener-bener penyu lagi berenang lagi ngambil air gitu. Iya. Bagus banget sih, bener. Labuan Bajo bagus banget. Gila, keren. Lo berarti cari eksotik kondisi alamnya ya? Karena momen aja. Mungkin karena kalau mungkin teman gua nggak ngajak, gua juga nggak mau berangkat. Nggak sampai ke situ ya? Iya, nggak sampai situ. Oke. Tapi kalau gue lihat dari kalian gue lihat dari latar belakang lah, orang sifatnya adalah jiwanya traveling atau enggak itu kan kelihatan bahasanya. Tapi kalau buat gue adalah seseorang pasti punya yang namanya jiwa petualang dalam dirinya, ya nggak sih? Nah kalau gue lihat bahwasanya Monda karakternya seperti ini nih, lo karakternya seperti ini, ya nggak? Pasti ada jiwa yang berjulat dalam diri kalian gitu lah. Nggak mungkin lah kalian punya yang namanya suatu kegiatan yang saat ini yang kalian lakukan udah enjoy gini aja kan nggak mungkin kan. Pasti punya sisi kalian itu jiwa untuk sesuatu hal yang memberontak untuk bisa lebih menjelajahi waktu, menjelajahi tempat dan sebagainya ya. Tapi kalau gue pikir dari kalian, apa yang dari kalian cari kalau kalian itu punya
kehidupan yang menarik dalam diri kalian. Kalau dulu gimana? Ada sesuatu kalau kalian dikasih kesempatan suatu hal yang menarik, itu apa yang kalian cari? Yang gue cari pengennya. Iya. Gue pengen cari teman sebanyak-banyaknya, bro. Itu yang menarik buat lo. Iya. Kenapa? Lo gak punya temen? Sejak kecil lo gak punya temen? Enggak. Gue punya teman. Oh iya. Oh iya. Satu orang. Si siapa? Si ada Bejo. Tukang bubur. Ya, kenapa bro? Nah, gue pengen cari temen yang banyak sih sebenarnya. Karena dari temen ya kita ya banyak yang bilang juga sih ya, banyak teman banyak rezeki gitu. Ya itu sih, gitu aja. Banyak teman banyak rezeki, banyak pengalaman yang kita bisa sharing sama lain. Oh iya, bukan banyak anak dapat rezeki, bukan. Ya. Oh iya iya. Oh, tapi ini teman. Banyak anak, banyak AdSense. Oh iya iya. Iya, anak gua harus 16 kayaknya. Oh iya iya. Buat AdSense ya. 16 ya. Nah, 16. Oke. Satu suruh nyuci. Oh iya benar. Lo pelatihnya ya. 11-11an itu ya kan, sisanya untuk jadi apa? Cadangan. Kalau lo gimana? Kalau gua iya. Kesempatan, suatu hal yang menarik. Terus lo mau cari apa? Gua mau keliling dunia. Kenapa, bro? Karena gua belum punya kesempatan untuk itu. Lalu nggak mikir untuk merit, bro, kalau keluar keliling dunia? Justru omongan gua sama pacar gua, pada saat kita merit, nanti kita akan keliling dunia. Oh, itu yang gue pengen. Karena dia pengen, gue pengen. Dan gue emang orang yang suka mencari-cari hal-hal tentang dunia. Karena kita pasti akan ketemu banyak orang, banyak karakter, banyak budaya, banyak hal apapun itu di dunia-dunia yang lain. Oh, gitu. Entah itu negara bagian mana, entah itu di Amerika, entah itu di Rusia, entah itu di Eropa, ataupun negara-negara Timur Tengah. Banyak banget yang harus kita pelajari, yang harus gue pengen dapetin. Yeah. Karena menurut gue, gue juga senang juga di Indonesia gitu. Gue juga pengen banget di Indonesia juga gitu. Tapi gue pengen banget suatu saat punya kesempatan itu keliling dunia. Iya. Yeah. Tapi kalau gue bilang itu nggak realistis misalnya, gue bilang nggak realistis. Masa sih lo pengennya keliling dunia? Kalau lo berpikir seperti itu, gue bisa anggap bahwasanya gini. Mungkin nggak bahwasanya pada saat lo belum nyampe ke seluruh dunia, ada satu tempat yang pengen lo tinggalin dan lo nggak mau berubah lagi. Mungkin nggak itu? Ada kemungkinan pasti. Iya. Ada kemungkinan pasti. Tapi gue pasti ntar dulu. Gue belum ke dunia ini, gue belum ke dunia ini, gue belum ke dunia ini. Tutup lo. Dunia lain. Oh iya. Selamat malam. Kembali lagi di acara. Dan jangan tuh ntar bonekanya goyang-goyang. Iya, ntar lagi goyang ini repot ya. Kita lihat teman kita di sebelah sudah mulai kesurupan. Tadi makan menyan, sekarang makan rokok. Yeah. Tapi kalau gue kulik kembali bahwasanya kalau kalian berpikir untuk mencoba suatu hal yang menarik dengan sederhana itu, otomatis hidup kalian pasti simpel-simpel juga kalau gue bilangnya. Tapi kalau gua gimana? Oh ya, makanya ini gue cerita nih. Kalau gua itu cari itu nggak sampai yang namanya yang sederhana itu. Gue akan cari lebih daripada itu. Misalnya kayak gini. Ada suatu hal yang membuat gua itu termotivasi untuk mencari di mana seseorang itu perlu yang namanya gambaran yang membuat dia termotivasi. Ya. Gue selalu mencoba untuk mencari orang-orang baru. Nah gitu. Kalau gue itu termotivasi mencari orang-orang baru. Tapi bukan berarti mencari pacar-pacar baru atau ini ya kan? Bukan, coba baru main-main. Enggak. Jadi gini, orang-orang baru Bendot masih belum ini, masih belum. Dulu. Ya, itu si Honda beliin Porsche. Nungguin aja. Gue gak kebayang kok. Bisa dibayangin. Iya, jijik. Ya, jijik anjing. Lo pikiran lo kotor aja. Jadi gini, orang-orang baru itu penting, bro. Orang-orang baru. Lo nggak bisa yang namanya lepas daripada orang-orang baru. Karena gue ngalami sendiri. Saat gue ketemu dengan siapa, orang itu pasti pergi. Ya, pergi dalam artian bukan meninggalkan di dunia ini, bukan. Tapi itulah namanya roda berputar. Iya, people come and go ya. Iya, seperti itu. Kita nggak bisa minta, Mon,
lo tetap di sini ya bro ya. Iya, itu kita sahabat. Omongan paling bullshit. Iya, nggak mungkin. Apalagi perpisahan. Ingat-ingat gue terus. Iya, lama-lama itu kayak kayak gitu nggak mungkin lah. Kalau gue mengingat itu, ingat teman gue janji sama teman gue yang bentar lagi mau jadi imam. Iya. Ingat banget. Ada itu. Ada. Dia ngomong, aduh gila lu lanjutin perjuangan lu deh jadi ini imam. Pokoknya inget gak, tiap bulan gua akan kasih pulsa buat tiap bulan. Dia cerita bertahun-tahun kemudian teman gue yang janji ini tuh, apaan lu Jo? alasan ini per bulan kasih pulsa kagak ada sama sekali. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Bullshit. Ya itu maksudnya itu loh. Orang-orang baru itu yang merubah kita menjadi lebih baik, bro. Gue ketemu lo. Itu perubahan yang baik, bro. Sampai sekarang ini kita bisa kumpul terus bisa ngomong, ini adalah suatu hal perubahan yang baik. Ya gak? Jadi kalau dalam artian ketemu sama orang baru itu adalah motivasi yang tersendiri. Tapi untuk menjalani suatu hidup perhentian itu ada. Gue tinggal dengan siapa? Iya kan? Gue nikah dengan siapa? Ya, pacar gue, ya kan, dengan cewek gue itu otomatis itu ada tempat gue berhenti. Ya kan? Gue punya anak dan gue jalani itu. Aktivitas seperti biasa. Tetapi perjalanan hidup itu nggak akan berhenti. Ya kan? Nah, pada saat gue ketemu sama orang baru, itu akan gue cari, bro, dimanapun berada, bro. Gue akan pergi manapun, misalnya kayak lo bilang tadi ke paling jauh saat ini ada Cilacap, lo di Pelabuhan Bajo, otomatis itu adalah pemberhentian sementara, ya nggak? Nanti lo akan kemana lagi saat lo punya progres, ya nggak? Oke, anggap aja income, money buat lo untuk bisa kemana, yaitu kayak lo pengen keluar keliling dunia, ada saat lo punya money, lo jalan, ya nggak? Sama seperti itu. Jadi kalau gue ke depannya, gue mau kemana jauh ke depannya, ya itu, bro, gue cari orang-orang yang baru, yang belum gue kenal. Tapi gue percaya bahwasanya orang-orang baru ini yang motivasi gue. Tapi gue juga menyaring, dalam artian gue nggak akan mungkirin bahwasanya semua orang baru itu belum tentu baik buat gue. Intinya seperti itu. Nah, kalau itu adalah gambaran sederhana dari gue. Itu adalah gambaran yang buat gue ada spesifik, tapi jatuhnya akan lebih luas. Nah, tapi kalau lu kira-kira dari kalian itu paling jauh ke depannya nanti next time, ya, waktu pada saat roda berputar, ya, kalian itu ke depannya yang paling jauh kalian pengen cari itu apa? Itu paling jauh. Itu. Apanya nih? Destinasinya? Destinasinya loh. Tempat tujuannya. Kayak tempat tujuan loh. Kayak gua ke barat. Mencari Kita suci. Iya. Gocek. Iya. Tunggu lo dikencet ya kan. Enggak gocek. Biasa aja. Tapi ketawa. Iya. Ketawa. Dia receh. Iya. Kalau gak diketawain juga kasihan juga kan gitu. Udah biasa. Oh, udah biasa. Oh iya udah. Terkebiasaan. Oke. Lanjut. Gimana lo? Emosi. Oke, apa lo? Gue sih gue pengen apa ya, kalau gue nanti ya ibaratnya udah tercukupi semua, gue kayak pengen tinggal di pedesaan gitu yang sepi, dari mana-mana jauh. Kuburan, bro. Iya. Saya sepi, bro. Itu bisa jauh-jauh. Di sini nih. Pondok Kelapa ada. Anjing. Masih ada bisa bidang tanah yang cukup. Janganlah, itu kan umur gak ada yang tahu. Iya. Terus, tapi kalau misalnya gue pengen kemana ya? Ke Roma sih pengen. oh, rumah. Iya, karena kan gue Katolik gitu. Iya. Kenapa lo cari di situ, bro? Nggak tahu, gue kayak pengen Dari base ke Roma. tinggal aja di sana gitu loh, selama beberapa minggu mungkin. Kayaknya sih tenang gitu, tapi sih gue nggak tahu juga ya. Mungkin karena pandangan gue aja sekarang kali ya. Iya. Just for in holiday. Ya holiday sama cari sesuatu yang mungkin belum bisa gue cari di sini kali. Karena jujur gue semenjak corona ini gue males gue ikut. Oke. Iya, kegiatan peribadatan online itu, sumpah. Kayak aduh, ya oke lah, Tuhan ada di masing-masing ya. Tapi gue kayak mager juga gitu loh. Aslinya udah beda. Iya, udah beda gitu loh. Tapi kalau lo di situ lo bisa lebih tenang buat Itu yang gue rasa. Karena ketika gue masuk ke asrama dulu beda tuh. Oh gitu ya. Beda banget, sumpah. Ya, beda banget. Apalagi lu ketika di kapelnya kan karena gue Katolik yang udah ya. Di kapelnya itu ya kalau di
di muslim mungkin musolanya kali ini agak tempatnya agak kecil. Ya. Lebih kecil. Tenang bro. Tenang, lu jauh kebetulan tembok-tembok kita gede jadi mungkin menyaring itunya luar biasa kali udaranya udara lagi apa namanya suaranya jadi tempat tenang gitu sepi enjoy bro, enak bro lu kalau mau meditasi segala macam mau. Lo pengen sendiri seperti kondisi seperti itu atau lo sama keluarga lo di situ? Ya gue sama keluarga gue, tapi gue akan menyendiri setelah keluarga gue tidur. Iya paham. Gue ingin kayak mendapatkan yang gue belum dapetin lagi. Itu harapan lo sejak dulu atau memang saat ini motivasi dari dulu? Itu motivasi lo sendiri untuk. Kalau dibilang gue ekstrovert tapi kalau butuh begituan gue introvert gitu loh. Gak ngerti juga gue sama diri gue ini anjing. Oh iya. Gitu loh, gue orangnya euforia. Gitu kan. Kalau ketemu wah hore gitu kan. Iya. Tapi gue butuh kondisi itu. Kondisi tenang. Teduh buat diri lo ya. Iya. Gitu. Nggak tahu kalau mau nggak. Gimana bro? Gua iya. Pengen ya kembali lagi sih gue pengennya keliling dunia. Memang gue pun juga orangnya yang terkadang akan lelah kalau sering ketemu banyak orang, sering ngobrol, sering apa, akan lelah. Gue butuh waktu untuk menarik diri, kesempatan untuk duduk tenang, diam dalam satu kesunyian. Wah apalagi dia sering banget bro. Terlalu sering gue dulu. Iya, ya bahkan beberapa bulan lalu juga masih sering. Enggak, gue di rumah aja, gue me time. Iya benar. Lu nggak ke rumah Adel? Enggak. Gue di sini aja. Adel nggak tempat lu? Enggak. Gue lagi me time lo sendiri gitu. Udah sering, lebih sering dia. Karena menurut gue apa ya? Ada hal yang nggak bisa didapat di luar sana juga. Iya. Memang gue juga pengen keliling dunia untuk merasakan rasanya, walaupun kelihatannya nggak apa ya, nggak benar-benar bisa terwujud karena itu butuh dana yang cukup besar ya. Kalau ini mikir dananya gimana gitu, tapi gue mikir bisa karena sudah banyak. Bahkan ada yang naik sepeda jalan kaki juga ada. Tergantung lo mau kayak gimana. Ya kan, mau keliling dunia. Gue pengennya naik mobil camp van. Ya ada rumahnya dalamnya. Gitu. Gue ngerasain nikmat ngeliatin kayak gitu. Dan gue ngeliatin kayak mungkin gue ngerasain di New Zealand, gue duduk makan Indomie kan. Indomie ngeliatin gunung-gunung sama air. Wah, itu luar biasa banget. Berarti kalau lo punya konsep seperti itu, berarti lo belum tentu bisa nikmati itu sama keluarga lo dong. Lo bisa jadi lepas sendiri dong. Gue bisa juga nikmatin. Bahkan gue mikirnya bukan gue sendiri dalam gambaran gue. Itu bisa sama istri gue, ada sama anak-anak gue. Udah. Anaknya ada yang diseret bro. Oh, apa? 17 kan anaknya. lebih satu dibanding gua, bukan. Oh iya, 16 aja 17 di rentan ya. Itu lucu lah. Emang lu bisa aja gitu. Tapi itu nggak bisa merubah gambaran lo untuk kiranya itu apa namanya sesuatu hal yang membuat lo cuma hanya sekedar impian, ya nggak? Kalau aku bilang itu adalah sekedar impian ya kan. Tapi kalau tempat untuk yang paling sangat lo tuju pasti kan ada suatu hal yang tempat yang tenang gitu loh, yang membuat lo bisa enjoy kayak dia ke Roma itu ada tempat tenangnya dia, tempat yang membuat dia tuh lebih dekat gitu loh. Jadi kalau dia bilang bahwasanya nih gua sekarang ya lo mau lihat gue adalah orang yang bajingan, lo lihat gue adalah orang yang kekurangan dan sebagainya, tapi di sisi yang lain di dalam diri gua kedepannya gue pengen kesini. Kenapa? Gue pengen lebih dekat lagi. Ya, gue lebih tenang lagi. Ya kan? Karena ada yang gue pengen cari dan ini ada perubahan buat diri gue sendiri. Ya kan? Kalau gue ambil dari si Adrian kayak gitu. Kalau diri lo kan otomatis pasti ada sesuatu lah. Kalau gue pikir. Karena di suatu petualangan lo di situ pasti ada sesuatu yang buat lo itu akan berhenti di suatu tempat. Ada nggak gambaran itu suatu tempatnya apa? Oke, kalau misalnya gue ngomongin ini tadi sempat gue mikir pada saat lo ngomong, ya sebenarnya sih gue pengen suatu tempat yang lebih tenang juga sih. Mungkin kembali lagi, mungkin suatu saat gue akan kembali lagi ke kapel itu untuk tenang dulu. Apa lagi situ, doa, siapin waktu. Berarti setelah lo keliling dunia ke kapal itu? Iya.
gitu. Lu akan ketemu sama dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena gue belum ngerasain kapel di Roma kayak gimana. Gitu. Kalau kapel di Roma kayak gimana mungkin gue ke situ kali. Ya kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang saat ini yang gue merasa tenang dan aman, dan pada saat kekhawatiran itu lepas dari gue dan gue percaya dan berserah sama dia di situ. Gitu. Ya. Sama. Jadi kayak gini. Gue akan membuka sesuatu hal yang membuat gambaran kalian tuh menjadi lebih ada kunci. Jadi gini. Gue tadi kan berasumsi bahwasanya gue pengen ketemu sama orang-orang baru. Orang-orang itu baru itu pasti nggak ada habisnya. Sampai yang namanya akhir kiamat ini nanti jadilah yang namanya kita belum tentu dapat yang namanya kita cari. Ya enggak. Cuma yang dalam artian gue pikir saat ini adalah mungkin tujuan hidup itu adalah gambaran yang dimana kita bisa melihat itu adalah batasan akhir kita. Ya enggak. Kalau gue pengen ada orang bilang udah gue ketemu sama Tuhan ya kan, gue mau tinggal di surga atau apa ya kan, itu kan harapan yang secara imaniah ya kan. Cuma kalau dalam artian dari gue bahwasanya gue pengen di suatu tempat yang memang itu tenang dalam artian apa sih, yang luas ya, itu bisa tinggal sama keluarga gue ya, istri gue, kok istri gue gue jadi sampai gini nih, repot ketahuan. Untuk pernikahan yang pertama semoga lancar ya. Sama istri gue, sama anak gue, itu maksudnya. Jadi anak lu nggak? Hah? Anak lu nggak? Lo anak-anak gue kan, sama anak gue. Istri sama anak-anak gue, maksudnya kayak gitu. Anaknya berapa? Hah? Kalau gue bilang 18 lebih banyak daripada kalian. Iya kan? Jujur gak lo ini. Iya. Ya tidurnya kalau tahu 5 menit. Jangan sampai kepancing. Lanjut Din. Ini mau dikat kan nih? Kalau mau dikat tuh putar dulu tuh. Ini gue gak masuk tuh. Enggak, bisa kok. Ya. Jadi gini, kenapa kok gue sampai ketawa itu? Dalam artian gue berpikir bahwasanya orang itu unik-uniknya. Lu punya gambaran yang lebih perspektif daripada gue, ya enggak? Tapi dalam artian di gambaran gue saat ini memang abstrak, benar bro, abstrak. Karena kenapa? Tempat yang gue cari itu belum tentu ada di dunia ini, ya enggak? Cuma di suatu sisi yang tenang itu suatu tempat pasti ada, yaitu tempat yang dimana kalau gue lihat, tahu nggak kalian lihat kayak di negara Amerika atau Eropa itu ada suatu tempat yang lebih enak gitu. Dia punya yang namanya lahan yang luas di lereng bukit, ya enggak, terus kalian bisa tinggal di situ. Kalau kita mau lihat keluar itu ada lautan, ya kan, tapi kita tinggalnya dekat perbukitan. Nusia itu bro, Nusia. Iya. Gue juga gambaran gue kayak gitu. Gitu. Bener. Gambaran gue. Kayak gitu ya. Udah, kita berjodoh nih. Laut. Oh iya. Pas gue liat itu hijau dulu kan. Iya benar. Hijau, ujungnya laut. Iya. Sebelah sini ada gunung. Kita di lereng bukit. Iya. Airnya juga nggak biru-biru banget, nggak abu-abu gitu ya kan. Kok sama kita? Tahun berapa kita kan di sini? Benar sama. Iya benar kan? Kira gitu. Iya. Adem gitu kan. Iya. Nggak dingin banget. Itu tenang bro, benar bro. Karena kenapa? Ekspektasi itu bukan tinggi ya bro ya. Tetapi itu adalah harapan tujuan akhir gitu loh. Setelah itu kita limpahkan semuanya pada Tuhan, ya enggak. Kapan Tuhan datang ya kita nggak tahu. Tapi intinya dalam artian itu tujuan kita, di mana kita bisa berada itu benar-benar di situ, ya enggak. Tetapi yang namanya suatu pola pikir, kita tahu lah suatu tempat yang dimana kita tuju pasti ada suatu hal yang akhir, ya kan. Nah kalau gue lihat dari situ semuanya, gue berpikir bahwasanya kalian itu ternyata punya tujuan yang sama gitu loh. Kalian pengen menenangin diri sebelum itu, tapi diri kalian perlu yang namanya pemulihan, ya gak? Baru setelah kalian pulih baru ketemu di tempat situ, ya gak sih? Ya kan? Betul. Ya. Jadi dari sana tuh udah tenang pikiran lu. Iya. Gak perlu mikirin apa lagi. Iya, kan? bener. Gitu ya. Iya. Berarti intinya semua orang itu ada suatu kebebasan tersendiri buat dirinya. Kalau kalian butuh jalan pemulihan terlebih dahulu, baru untuk proses lebih tenang. Ya. Kalau gua memang untuk sudah ketemu dengan orang-orang baru, memotivasi gua jadi lebih baik, dan gua bisa menambah diri gue menjadi lebih baik, sehingga gue lebih tenang nanti di tempat situ. Ya gitu. Dan
kalau kita bilang berfalsafah hidup adalah suatu nilai, ya di situ bro. Kalau menurut kalian gimana? Nilai apa yang kalian bisa ambil dari hidup kalian? Gua sebaik-baiknya hidup itu hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Menurut gua sih, menurut gua pribadi. Jadi ya nggak muluk-muluk juga lah. Nggak yang harus bagaimana, nggak bagaimana, yang penting bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Karena ketika gue punya gambaran gini, baik enggaknya orang, lihat aja pemakamannya. Oh gitu. Iya. Basi bro? Bukan, kalau pemakamannya banyak orang pasti dia orang baik. Oh gitu. Kalau sepi bro? Itu aja. Kan sekarang pandemik bro. Kalau sepi bro? Iya, kalau sekarang ya, maaf ya, bukan maksudnya menyinggung yang sudah almarhum dan almarhumah yang karena covid ya, bukan. Tapi sebelum ada covid yang gue perhatiin gitu, karena kan gue spesialis ini choir untuk pemakaman kan. Oh iya. Berapa tahun kita ngurusin itu? Iya, lama ya kalian ya. Iya, spesialis choir pemakaman. Jadi angkatan kita yang selalu udah pemakaman meninggal tuh udah biasa kita. Jadi biasa dulu kan gue takut juga jenazah gitu kan. Sekarang ngeliat jenazah ya udahlah. Gitu. Memang jasadnya kan yang mati, jiwanya kan masih hidup kan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya menurut gua semakin banyak orang ketika di pemakaman lu fix orang baik. Oke. Lu bermanfaat bagi orang banyak, gitu aja. Iya. Kalau lu bro? Kalau gue ya hampir sama sih. Dia bermanfaat. Bermanfaat kan artinya luas bro nantinya. Jatuhnya dalam artian lo bermanfaat seperti apa? Kalau dia bermanfaat bro, saya salah satu contohnya adalah ya dia choir untuk pada saat proses seperti itu. Oh enggak, maksud gua kalau nilai manfaat yang gua kasih itu adalah orang lain tuh ngenang apa sih sama kita. Iya. Gitu. Apa yang cuma yang jelek-jelek, apa yang gimana gitu kan, macam-macam orang. Oke. Yang penting kita, gua pribadi sih gua pengennya ngasih yang ya bermanfaat lah, nilai tambah buat orang lain. Gitu. Kalau gue sih memang ya mungkin dari pengalaman dulu gue bukanlah orang yang percaya diri banget, bukanlah orang yang notabene banyak lingkungan gue yang akhirnya membuat gue tidak percaya diri lah di situ. Nah gue pengen bermanfaat lebih ke lu juga nggak sendiri bro di sini gitu, lu nggak merasa sendirian, lu butuh motivasi, kita ada gitu loh, kita ya saling inilah, saling membantu lah. Situ kan bermanfaatnya. Jangan sampai orang munda-munda kedua, ketiga, keempat, kesekian itu ada di dalam diri orang masing-masing gitu. Ya gue cuman cukup, lu udah saatnya udah harus semangat, lu udah saatnya udah harus semangat. Kalau lu mau jatuh, mau tersungkur, kaki patah, jalan lagi. Gimana pun itu harus jalan lagi. Bagi gue tuh udah yang bisa gue kasih yang terbaik dari gue, karena pengalaman gue itu menurut gue sangatlah pedih, sangatlah berat ya kan, dan gue harus bangun dari situ ya kan, dan gue pengen suatu saat jangan sampai orang kayak gue itu yang dulu itu akhirnya tidak mau berdiri. Ini perjuangan dia nih. Iya. Gue tau banget lah tuh. Iya. Tahu banget dari pengalaman dia. Gue ngiri sama dia. Kok bisa ngiri lo bro? Soalnya dia Gojek, gue Uber kan. Oh iya. Uber sekarang udah gak ada ya? Iya udah gak ada. Dulu kan gue kantor dari Tanjung Duren gitu. sampai Harapan Indah tuh, sebelum Harapan Indah Headland ya? Headland ini ya, Headland Bekasi ya? Iya. Udah perumahan paling ujung, gue isi bensin di Shell tuh sumpah tuh, beneran. Gue udah kering tuh. Gue isi 25.000 tuh bro. Ya kan 25.000, gue anterin sampai sana 27.500 bro. Iya. Bayarin 27.500. Gue pikir kan bayarnya 30.000 kali ya gitu kan. Gue nggak muluk-muluk nambahin 10.000 gitu loh. 30.000 kali. Dibayar 20 ribuan, 5 ribuan. Plus 2 ribuan sama 500 pas dibayar tunai. Astaga Tuhan. Sedangkan dia ngantar barang. Dari mana emang? Harko Mangga 2 sampai mana waktu itu? Pokoknya Bekasi lah, jauh lah. Bekasi, rumahnya 55.000. Masih lebih untuk dia. Iya, 2 kali lipat, Bos. 2 kali lipat, iya. Gua astaga Tuhan. Gitu Mas. Itulah. Zaman ya sekarang masih perjuangan sih. Iya. Dulu lebih berdarah-darah lah sih. Makanya jangan lupa Gojek masukin sini.
Gitu. Ya, berarti hidup kalian itu unik lah ya. Berarti kalian itu dalam artian tujuan hidup itu pasti sudah merubah kalian jadi lebih baik kan, gitu. Mungkin saat ini yang kalian tuju adalah sebatas hanya menepati suatu hal yang dimana kalian mencari sesuatu kesenangan, ya kan? Kayak tadi gue bilang bahwasanya lu di Labuan Bajo, lu di Cilacap, lu cari yang unik di sana, sesuatu hal yang berbeda yang menarik di situ. Nah, tapi ternyata kalian punya suatu hal yang lebih menarik lagi di suatu tujuan yang jauh lebih baik ke depannya, ya enggak? Berarti itu ada kalian sekarang ini sudah punya suatu hal yang pasti buat hidup kalian, ya. Nah, itu gue pikir bahwasanya hidup ini nggak ada batasnya buat kalian untuk bermimpi, ya enggak? Itu penting buat kalian dan itu penting buat kita semuanya. Ya, mungkin kalau kalian dari semua yang ada di sini lihat mereka yang punya impian, gue harap kalian juga punya impian lebih baik, ya kan? Saat ini, malam ini kita hanya bisa bermimpi lewat tidur kami, tapi kalau suatu saat kita bisa bermimpi, kita bisa ketemu di selain waktu. Oke ya, thanks. Oke, see you, bye bye. Jangan lupa tuh masukin lo komen-komen lo tentang mimpi-mimpi lo, jelasin kayak gimana mimpi lo, target lo seperti apa. Oke, tepat sekali. Nanti yang mimpi yang paling menarik bisa diundang ke sini kali. Iya, benar. Oh, boleh. Kalian yang tag, yang habis itu kita baca komen kalian yang kesan menarik, kita undang kalian. Bisa ya, buat bisa. ngobrol. Kenapa lo pilih mimpi ini gitu? Iya. Ada alasannya. Oke. Asal jangan mimpi basah. Berarti beda lagi. Iya. Oke, demikian. Oke. See you next time. Oke, dah.